football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Resmi, Achraf Hakimi gabung Inter Milan. Achraf Hakimi resmi bergabung ke Inter Milan. Pemain berpaspor Maroko itu diikat oleh Nerazzurri selama 5 musim. Tak ragu-ragu, 40 juta euro dikucurkan untuk menebusnya dari Madrid. El Real setuju dan melepas salah satu talenta terbaiknya jatuh ke tangan tim asuhan Antonio Conte. Harga itu masih bisa melambung jadi 45 juta euro jika sejumlah syarat di dalam kesepakatan bisa terpenuhi di masa depan. Hakimi disebut-sebut akan menerima 5 juta euro per musim. Football Italia menulis kesepakatan ini membuatnya menjadi bek termahal sepanjang sejarah Inter. Sebuah gol berkelas Wayne Rooney. Wayne Rooney masih bertaji. Terbaru dia mencetak gol yang berkelas dan indah untuk timnya Derby County ketika menang melawan Preston dengan skor 1-0. Gol tersebut tercipta di menit ke-18 melalui tendangan bebas yang berjarak 25 meter dari gawang Preston. Dengan kaki kanan, Rooney menyepak bola. Bola bergerak melengkung sempurna ke pojok kanan gawang dan kiper pun mati langkah. Gol Wayne Rooney tersebut membuktikan bahwa dirinya belum habis. Sebut Lionel Messi setengah autis, Christophe Dugarry minta maaf. Mantan striker timnas Prancis, Christophe Dugarry, menyuarakan permintaan maafnya menyusul komentar kontroversialnya terhadap bintang Barcelona Lionel Messi. Dalam sebuah acara televisi di RMC Sport, saat Barcelona bermain imbang 2-2 dengan Atletico Madrid Selasa kemarin, Dugarry sempat menyebut Messi sebagai bocah berpostur 1,5 meter yang setengah autis. Komentar tersebut diungkapkan Dugarry ketika membahas situasi tak ideal Antoine Griezmann di Barcelona. Tentu saja pernyataan belak-belakan Dugarry tersebut memicu kehebohan. Hari setelahnya ia langsung meminta maaf melalui media sosial. Transfer Jack Grealish ke MU sudah selesai? Jack Grealish memang kerap dihubungkan dengan Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer diberitakan sangat menyukai gaya bermain dan juga kontribusi yang ia buat di Aston Villa musim ini. Namun sejauh ini transfer Grealish ke MU terjadi tarik ulur. Pasalnya United masih keberatan untuk menebus mahar transfer yang ditetapkan Villa untuk sang playmaker. Namun mantan manajer Aston Villa, Sherwood, menyebut bahwa kepindahan Grealish ke MU itu sudah terjadi. Ia menilai sang playmaker butuh klub yang mampu mengembangkan talentanya dan Manchester United adalah klub yang tepat untuk itu. Mourinho tak sudi tukar Lo Celso dengan Bruno Fernandes. Sebelum bergabung dengan United, Fernandes awalnya sempat dikaitkan dengan Tottenham di musim panas lalu. Spurs kemudian lebih memilih untuk meminjam Lo Celso dari Real Betis sebelum kemudian mempermanenkannya. Dati tak tahu menahu tentang soal rumor ketertarikan Tottenham pada Fernandes. Manajer Tottenham Hotspur Jose Mourinho mengklaim dirinya enggan untuk menukar Giovanni Lo Celso dengan gelandang Manchester United Bruno Fernandes jika suatu hari nanti mendapat kesempatan itu. Ia menilai Lo Celso bukanlah pemain yang suka merengek ketika dicadangkan. Sebaliknya, ia justru semakin tekun berlatih untuk membuktikan dirinya layak mendapat posisi inti. Tanpa Bruno Fernandes, MU hanya butiran debu. Legenda Manchester United, Patrice Evra, mengaku sangat senang melihat Bruno Fernandes di skuad setan merah musim ini. Evra menilai berkat sang playmaker, Manchester United kini kembali menjadi tim yang disegani. Menurutnya, sang gelandang memiliki mentalitas yang top, sehingga itu mempengaruhi performanya di atas lapangan yang menurut Evra sangat impresif. Evra juga percaya bahwa United benar-benar berutang budi kepada Fernandes dan setan merah tidak bisa tampil sebagus ini jika tidak ada kehadiran Fernandes. Lazio tak punya penyerang murni saat hadapi Milan.
Immobile dan Caicedo menerima kartu kuning saat Lazio menang 2-1 atas Torino di pekan ke-29 Liga Italia Selasa kemarin. Keduanya kini secara akumulasi sama-sama telah mengantungi 5 kartu kuning. Hal tersebut membuat Immobile dan Caicedo harus menjalani hukuman larangan bertanding 1 pertandingan. Itu artinya mereka harus absen saat elang ibu kota menjamu Milan di Olimpico Roma pada Giornata ke-30 Minggu 5 Juli dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Absennya Immobile dan Caicedo jelas menjadi pukulan bagi pasukan Simone Inzaghi. Pasalnya Lazio tak punya lagi penyerang murni saat menghadapi Milan. Inzaghi tentu harus memutar otak agar timnya tetap bisa tampil optimal meski tak punya penyerang murni saat berjumpa Milan. Mengingat Lazio butuh poin penuh untuk terus menempel Juventus di puncak klasemen. AC Milan resmi beli Alexis Saelemaekers. AC Milan resmi merekrut Alexis Saelemaekers secara permanen dari Anderlecht dan memberinya kontrak hingga Juni 2024. Sang pemain yang kini berusia 21 tahun itu sudah memperkuat Rossoneri sejak Januari lalu setelah merapat dengan status pinjaman dan sejauh ini memainkan 4 laga di Serie A. Kesepakatan pinjaman itu menyertakan kewajiban untuk membeli dengan syarat khusus dan Milan mengkonfirmasi telah menebus sang pemain sebesar 3,5 juta euro. Trent Alexander-Arnold ambisi jadi kapten Liverpool. Trent Alexander-Arnold mengutarakan ambisinya untuk menjadi kapten Liverpool dan juga ia ingin mencapai level Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Pemain muda lulusan Akademi Liverpool itu sudah menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu bek kanan terbaik di Eropa. Jika terus konsisten, bukan tidak mungkin ia bisa mewujudkan ambisinya untuk tidak hanya menjadi pemimpin bagi timnya yang baru menjuarai Liga Premier Inggris musim 2019-2020, tapi juga menjadi salah satu pemain terbaik dunia seperti Ronaldo dan Messi. Madrid versus Getafe, penalti Ramos menangkan Los Blancos 1-0. Bermain di Estadio Alfredo Di Stéfano, gol tunggal Los Blancos dicetak lewat penalti Sergio Ramos di menit ke-79. Ramos! Hasil ini membuat tim asuhan Zinedine Zidane duduk aman di puncak klasemen sementara La Liga dengan 74 poin. Sedangkan untuk Getafe, kekalahan ini membuat mereka tak beranjak dari posisi ke-6 dengan 52 poin. Hasil La Liga hari ini, Real Sociedad menang 2-1 atas Espanyol, Eibar kalah 0-2 dari Osasuna. AS Roma takluk oleh Udinese di kandang. Roma menghadapi Udinese di Olimpico, tim tamu tampil berani dengan mengambil inisiatif serangan terlebih dahulu. Hasilnya mereka mampu mengejutkan Roma dengan berhasil unggul lebih dulu di menit ke-12. And you clips it in, Rodrigo de Paul, and Lasagna is there. AS Roma bermain dengan 10 pemain setelah Diego Perotti diganjar kartu merah. Udinese mampu menggandakan keunggulan di menit ke-78 lewat aksi Ilya Nestorovski. Still Rodrigo de Paul and Nestorovski. Skor 0-2 untuk kemenangan Udinese bertahan hingga laga usai. Kekalahan ini membuat Roma tetap berada di peringkat kelima dengan 48 poin. Sementara bagi Udinese, tambahan 3 angka membuat posisi mereka terdongkrak ke urutan 15 dengan 31 poin. Atlanta versus Napoli, Ladea tumbangkan Partenope 2-0. Bermain di Gewi Stadium, gol-gol dari Mario Pasalic pada menit ke-47. Gomez, good ball in, and the header. Dan Robin Gosens menit ke-56. They're inside, it's come to the far post, and it... Memastikan 3 poin untuk skuad asuhan Gian Piero Gasperini. Hasil ini menjaga Atlanta di posisi keempat klasemen sementara Liga Italia dengan 60 poin hingga pekan ke-29. Sementara itu, kekalahan ini membuat Napoli tertahan di peringkat 6 dengan raihan 45 poin.
Sheffield versus Tottenham, The Lilywhites tumbang 1-3. Sheffield menjamu Tottenham di Bramall Lane pada laga pekan ke-32 Liga Inggris. Tim tamu sebenarnya mampu tampil dominan. Meski begitu, Sheffield mampu tampil efektif dengan berhasil mencetak 3 gol lebih dulu lewat Sander Berge di menit ke-31. Alan Basham will pull it back, Berger's in there, Berger will take aim! Liz Mosset menit ke-69. Osborne comes back to Stevens, can he pull it back? He can! Mousset's there! Dan Oliver Mike Bernie pada menit ke-84. Beyond his man, keeps it in, Sander Berger will pull it back and it'll be fired home! Tottenham hanya mampu memperkecil ketertinggalan lewat Harry Kane pada menit ke-89. Lamella over the top, Son will pull it back into the middle. Kemenangan ini membuat Sheffield menggusur Tottenham dari peringkat ke-8 usai mengumpulkan 47 poin. Sementara Spurs turun satu tingkat ke posisi 9 dengan 45 poin. Manchester City hajar Liverpool 4-0. Bermain di Etihad Stadium, City tampil galak. Di babak pertama, tuan rumah unggul 3-0 lewat penalti Kevin De Bruyne di menit ke-25. And Kevin De Bruyne tucks it into Gol Raheem Sterling menit ke-35. Sterling and still it's Dan Phil Foden di injury time babak pertama. Foden. This worked beautifully. Foden makes it through. Di babak kedua, City bisa menambah skor lagi. Gol bunuh diri Alex Oxlade-Chamberlain membuat City menang 4-0. It's a brilliant ball. Sterling. 4-0. Hasil ini tak akan mengubah hasil akhir sebab Liverpool sudah mengunci titel juara Liga Inggris. Anak asuh Jurgen Klopp masih bertahan di peringkat pertama klasemen Liga Inggris dengan 86 poin, sementara City di posisi kedua dengan 66 poin. Liverpool kalah telak, Jurgen Klopp. Manchester City luar biasa. Jurgen Klopp legawa mengakui keunggulan Manchester City setelah anak asuhnya dipaksa menderita kekalahan telak 4-0 pada laga lanjutan Liga Premier Inggris. Tim besutan Pep Guardiola tampak ingin membuktikan diri setelah terguling dari tahta. Klopp menyanggah pasukannya telah kehilangan fokus selepas mengunci gelar juara pekan lalu. Pelatih asal Jerman ini mengaku menyukai sikap yang ditunjukkan pemain-pemain Liverpool sambil tak lupa angkat topi pada performa sang lawan. Babak belur dihajar Manchester City, Liverpool kebanyakan pesta ya. Liverpool babak belur dihajar Manchester City sepekan usai memastikan diri sebagai juara Liga Inggris. The Reds pun diolok-olok kebanyakan berpesta. Tak ada yang mengira Liverpool akan tampil selonggar itu. Pertahanan mereka yang rapuh begitu mudah ditembus lini serang City. Tak heran bila mereka ditertawakan di laga tadi. Perayaan juara usai penantian panjang selama 3 dekade dianggap menjadi biang kerok di balik performa jeblok di Manchester. Mengingat mereka berpesta tanpa tidur selama 3 hari terakhir, menurutku Liverpool tampil baik hari ini. Cuit gelandang asal Spanyol Cesc Fabregas di akun Twitternya. Senada ex-back Manchester United Gary Neville juga mengomentari performa Liverpool. Secara khusus, ia menyoroti Andy Robertson yang dianggap bertanggung jawab terhadap gol Foden. Soal fans boleh hadir di Liga Champions, UEFA masih pikir-pikir dulu. UEFA belum memutuskan apakah sisa pertandingan Liga Champions musim ini boleh dihadiri penonton atau tidak. Namun belakangan muncul keinginan klub-klub yang masih bertahan agar pertandingan mereka bisa ditonton langsung oleh fans. Apalagi angka penyebaran COVID-19 di kedua negara penyelenggara terbilang sudah melandai. Presiden UEFA Alexander Kaverin menyebut masalah soal kehadiran supporter sedang dipertimbangkan. Ia menargetkan keputusan resminya akan keluar minggu depan sebelum pengundian babak perempat final dan semifinal dilakukan pada 10 Juli. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia.
Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you, gengs!